Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar.
sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Terima pengampunanmu, ku terima kuasa-Mu yang ubahkanku, Tuhan. Baharui hatiku dan pikiranku. Dengan segala kelemahanku, dengan segala pergumulanku, dengan segala ketakutanku, dengan segala keraguanku datang. Tambahkan imanku untuk percaya padamu. Tambahkan imanku untuk percaya padamu. Tambahkan imanku untuk berserah padamu. Tambahkan imanku untuk berserah penuh padamu. Ku sujud di altar-Mu, ku datang karena hanya Kau yang mampu. Hanya Kau yang mampu, yes. Kau juru selamatku. Kau juru selamatku. Kau penolongku dalam kesesakan. Kau penolongku dalam pergumulan. Kau jawabanku saat ku sulit mengerti apa yang sedang ku alami. Kaulah jalan keluarku, Yesus. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur bisa mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Kami menyadari hanya Tuhanlah sumber pengharapan kami. Hanya Tuhanlah sumber kekuatan kami. Oleh sebab itu, pagi hari ini kami perlu tuntunan firman-Mu dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi pelita dalam setiap hidup kami. Kami mau hidup kami hari demi hari Tuhan terus tuntun, Tuhan terus sertai. Karena kami percaya bahwa kuasa-Mu terlebih besar daripada apapun. Oleh sebab itu pagi hari ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.
Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita ketemu kembali dalam ibadah online. Saya berdoa supaya saudara mengalami kekuatan, kesehatan, pemeliharaan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang kami ambil di dalam kitab Yohanes pasalnya yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Ayat ini sering kita dengar, ayat ini sering kita renungkan. Tapi pagi hari ini Tuhan sedang membukakan sesuatu dalam hidup saudara dan saya. Ketika kita hidup di tengah-tengah masa pandemi ini, Tuhan rindu hidup saudara dan hidup saya. Kita akan mengalami kemajuan, kita akan mengalami terobosan, dan kita akan mengalami mujizat yang daripada Tuhan. Kesempatan hari ini saya memberikan tema ketaatan yang konsisten. Sekali lagi, ketaatan yang konsisten. Mari kita akan baca dari ayatnya yang kelima dalam Injil Yohanes pasalnya yang kedua. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah tahu cerita ayat ini bahwa Tuhan melakukan mujizatnya yang pertama di perkawinan di Kana. Kita akan melihat ketaatan para pelayan di pesta perkawinan di Kana menghasilkan mujizat di dalam pesta perkawinan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai pengikut Kristus, hal yang paling berat dalam hidup kita bukan soal kita mendengarkan khotbah, bukan soal kita membaca firman Tuhan setiap hari, tetapi hal yang paling berat dalam hidup kita ketika kita hidup di dalam ketaatan secara konsisten. Tuhan rindu dalam ketaatan kita bukan hanya sekedar hari Minggu, tetapi dari hari demi hari ketaatan kita harus menjadi ketaatan yang konsisten. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, agar kita mengalami kemajuan dalam keluarga, dalam pelayanan, dan dalam pekerjaan, kita harus hidup di dalam ketaatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketaatan menghasilkan kemajuan. Sebaliknya, ketidaktaatan akan menghasilkan stuck, macet, dan tidak mengalami kemajuan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mengerti apa artinya taat. Taat adalah apapun yang Tuhan perintahkan kita lakukan dengan setia. Pertanyaannya, mengapa kita harus setia? Hal yang pertama, bagian A, sebab ketaatan tanda orang percaya. Kita sering menyanyikan lagu Aku Percaya. Bukan hanya sekedar kita bisa menyanyi Aku Percaya, tetapi lebih daripada itu, kita bisa mempercayai Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Satu contoh, kalau saudara datang kepada dokter, maka dokter berkata, wah, ini penyakitmu seperti ini, obatnya harus seperti ini. Maka Anda percaya dengan dokter. Terlebih, kalau Tuhan yang berkata, saudara harus lebih percaya daripada engkau percaya kepada dokter. Itulah sebabnya hari ini, kenapa kita harus taat? Hal yang kedua, ketaatan sangat menguntungkan. Coba katakan bersama-sama, ketaatan sangat menguntungkan. Jadi kalau hidup saudara dan saya, kita hidup dalam ketaatan,
maka itu sangat menguntungkan. Jangan saudara berpikir, waduh, saya jadi orang Kristen kalau saya taat, sungguh sangat berat. Kalau saya taat, saya tersiksa. Anda salah. Yang benar, ketaatan mendatangkan keuntungan. Semisal Bapak Ibu ada di dalam jalan raya, maka di situ engkau akan menjumpai rambu-rambu lalu lintas. Bayangkan kalau saudara tidak taat, maka yang terjadi akan sangat membahayakan dalam hidup kita. Apalagi kalau kita berjalan dan jalan itu belum pernah kita lalui dan jalan itu berleka-leku, maka kita perlu yang namanya aturan rambu-rambu lalu lintas. Ketika Anda mentaati rambu-rambu itu, maka itu sangat menguntungkan dalam hidup kita. Jadi hal yang kedua ini, kalau saudara hidup taat, maka engkau akan mengalami keuntungan. Berikutnya, bagian yang ketiga, bagian C. Ketaatan menyenangkan hati Tuhan. Coba katakan, ketaatan menyenangkan hati Tuhan. Bayangkan kalau saudara sebagai seorang anak, Anda taat kepada orang tuamu, maka dengarkan, kalau anak kita taat kepada orang tua, maka orang tuamu akan senang hatinya. Terlebih kalau saudara dan saya, kita sebagai anak Tuhan, kita taat kepada apa yang Tuhan katakan, percayalah Tuhan kita akan senang melihat saudara dan saya hidup dalam ketaatan. Berikutnya, ya, mengapa kita harus taat dan setia? Yang keempat, ketaatan mendatangkan mujizat. Coba katakan bersama-sama, ketaatan mendatangkan mujizat. Dalam konteks ini, dalam Yohanes pasalnya yang kedua ayat 1 sampai 11, maka para pelayan ini ketika dia taat apa yang diperintahkan Tuhan, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Karena ketaatan mendatangkan mujizat. Saya percaya hari ini, kalau hidupmu dan hidupku, kita sebagai orang percaya yang dipanggil sebagai anak-anak Tuhan, saudara hidup dalam ketaatan, maka dalam rumah tanggamu akan mengalami mujizat, dalam pernikahanmu akan mengalami mujizat, dalam pekerjaanmu akan mengalami mujizat, bahkan dalam pelayananmu juga akan mengalami mujizat yang daripada Tuhan. Kapan kita harus mentaati perkataan Yesus? Pada kesempatan hari ini ada beberapa poin yang harus kita renungkan. Yang pertama, taat sekalipun di tempat dan waktu yang tidak tepat. Mari kita akan perhatikan di sini ialah para pelayan mengalami mujizat di saat mereka sedang bekerja. Para pelayan ini, mereka orang yang rajin, mereka orang yang suka bekerja dan tidak malas. Dengarkan, kalau hidupmu dan hidupku, kita hidup dalam ketaatan, kita giat bekerja, Tuhan bisa lakukan mujizat dalam pekerjaan saudara. Olehnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita menjadi pelaku firman bukan hanya pada hari Minggu saja, tetapi tiap hari kita menjadi pelaku firman. Bukan hanya di gereja saudara dihormati, ya, banyak orang menghormati saudara, tetapi di rumah anak-anak saudara memberontak. Jangan sampai engkau di gereja dihormati, di rumah juga dihormati, di pekerjaan dihormati. Itulah sebabnya kesempatan hari ini
mari kita akan belajar biar sekalipun di tempat dan waktu yang tidak tepat, Tuhan bisa mendatangkan mujizat dalam hidup saudara dan saya. Hal berikutnya, hal yang kedua, mari kita akan membuka firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang kedua, sekarang ayatnya yang ketiga. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Poin yang kedua, taat sekalipun sedang mengalami banyak masalah. Bapak Ibu, pada kesempatan pesta pernikahan, mereka kekurangan anggur, mereka sedang menghadapi masalah. Bukan masalah yang kecil, ini masalah yang besar. Karena anggur pada waktu itu adalah jamuan yang paling utama. Tapi di tengah-tengah pesta, di tengah-tengah pernikahan ini, mereka punya masalah yang besar. Tapi dengarkan, hal yang kedua ini, taat sekalipun sedang mengalami banyak masalah. Masalah harus mendekatkan kita kepada Tuhan, bukan menjauhkan kita dari Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Anda sedang menghadapi masalah, justru Anda harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan dengan masalah Anda malah jauh dari Tuhan, Anda tidak beribadah, Anda tidak berdoa, Anda tidak mengucapkan syukur. Jangan. Sekalipun banyak masalah, maka yang harus kita lakukan yaitu kita tetap hidup dalam ketaatan. Mari kita fokus kepada kebesaran Tuhan, bukan kebesaran masalah. Mari kita fokus kepada kuasa Tuhan, bukan kepada besarnya tantangan. Itulah sebabnya kesempatan hari ini, ya, mari kita akan taat sekalipun sedang mengalami banyak masalah. Apapun yang ada dalam hidup saudara di masa pandemi ini, mungkin engkau sedang menghadapi masalah yang besar, yaitu ekonomimu. Masalah besar yaitu kesehatanmu. Masalah besar yaitu keluargamu. Dengarkan, ketika engkau sedang menghadapi masalah seperti itu, mari kita akan tetap kita datang kepada Tuhan. Kita tetap taat sekalipun tantangan banyak, masalah banyak. Olehnya saya berdoa supaya dengan keadaan seperti ini kita malah semakin melekat kepada Tuhan. Poin yang ketiga, taat sekalipun sedang dikecewakan. Secara lahiriah Ibu Yesus, dia mengharapkan sesuatu kepada anaknya untuk melakukan mujizat. Tapi apa yang dia katakan? Ibu, saatku belum tiba. Mungkin Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin dalam hidup kita sering bergumul, berdoa, kepingin mendapatkan jawaban yang cepat, mendapatkan mujizat yang cepat, mendapatkan pertolongan yang cepat. Namun Tuhan katakan, nak, saatku belum tiba. Oleh sebab itu, kalau doa saudara belum dijawab oleh Tuhan, jangan kecewa. Nah, bagaimana supaya hidup saudara tidak kecewa? Yaitu jangan izinkan kekecewaan menghancurkan hidupmu. Kalau engkau mengalami kekecewaan, biar kekecewaan itu terus Anda buang, jangan sampai menghancurkan hidup saudara. Firman Tuhan katakan dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-13 sampai 17. Saya akan bacakan untuk saudara. Apabila seorang dicobai,
Janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Tuhan. Tuhan tidak pernah mencobai umatnya. Tuhan tidak pernah mencobai saudara. Dia memberi yang terbaik dalam hidupmu. Itulah sebabnya bertahan. Jangan menyerah. Tuhan sudah membawamu sejauh ini. Dan pencobaan-pencobaan yang diizinkan adalah supaya kita menjadi kuat dan tangguh. Jadi kalau saudara menghadapi tantangan, jangan kecewa. Sebab dengan tantangan itu, Tuhan punya rencana dalam hidup saudara, supaya Anda bertambah kuat dan tangguh untuk menghadapi setiap pergumulan, setiap pencobaan, setiap kekecewaan. Olehnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan bangun hidup kita supaya kita tidak mudah menjadi orang yang kecewa. Berikutnya, lawan kekecewaan dengan ketaatan kepada Tuhan. Kalau Anda taat kepada Tuhan, maka kekecewaan akan sirna ketika engkau hidup dalam ketaatan. Puji Tuhan. Sekarang poin yang keempat. Mari kita akan membuka kembali pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kapan kita harus mentaati perintah Yesus? Hal yang keempat, taat sekalipun belum pernah melihat mujizat. Kalau saudara perhatikan, maka Yesus sebelumnya belum pernah melakukan tanda mujizat. Dia lakukan yang pertama mujizatnya, yaitu di pernikahan di Kana. Dia lakukan air diubah menjadi anggur. Itulah mujizat yang pertama. Jadi para pelayan dan murid melihat Yesus belum pernah sebelumnya melakukan mujizat. Hal yang keempat ini, dengarkan, taat sekalipun belum pernah melihat mujizat. Banyak orang berkata, saya mau taat kalau saya sudah ditolong Tuhan. Saya mau taat kalau saya dapat mujizat. Tapi dengar, para pelayan ini dia taat sekalipun belum pernah melihat mujizat.
Dengarkan Bapak Ibu, kalau hari-hari ini engkau belum pernah melihat mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara, tetaplah taat. Sebab dengan ketaatanmu itu akan menghasilkan mujizat yang besar dalam hidup kita. Kesimpulan khotbah hari ini, ketaatan yang konsisten akan mendatangkan mujizat dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan untuk mengakhiri ibadah kita. Bapa kami dalam surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami meyakini firman-Mu menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Firman-Mu berkuasa dalam hidup kami Tuhan. Memberikan firman-Mu supaya kami boleh mengalami di dalamnya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami mengucapkan syukur. Mari kita akan membuka tangan dan hati kita di hadapan Bapa di surga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah damai sejahtera, kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya di dalam Tuhan Yesus, melalui persekutuan kuasa Roh Kudus, memberkati setiap kita yang hari ini mengalami sakit, disembuhkan di hadapan Tuhan. Yang mengalami kekurangan, diberikan kelimpahan di dalam Yesus. Yang mengalami pergumulan, diberikan jalan keluar. Di masa pandemi ini, kami minta di hadapan Tuhan, umat-Mu Tuhan proteksi, Tuhan lindungi, Tuhan bungkus dengan kuasa darah Kristus. Biar berkat yang terbaik, kekuatan, kesehatan mengalir dalam hidup kami, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah diberkati berkata, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita.